93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Mohon maaf sahabat Sonora ya, agak molor klik monanya. Ada perangkat kami yang mengalami gangguan. Tapi kita langsung saja, kita mulai. Yang pasti kita bertemu lagi di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto. Dan saya Hakim, temani Anda tentunya ya. Sampai dengan pukul 20 nanti. Dan kita coba sambung langsung bareng Mbak Mona Sugianto, narasumber tetap tentunya di Klik Mona. Yang kebetulan beliau ada di Jakarta. Kemudian juga ada narasumber tamu yang juga akan melengkapi perbincangan kita malam hari ini ya di Klik Mona. Baik, saya langsung sapa dulu Mbak Mona Sugianto yang sudah tersambung lewat aplikasi Zoom yang saya gunakan di malam hari ini ya. Selamat malam Mbak Mona, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Kang Hakim, selamat malam sahabat Sonora, sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat ya. Dan yang pasti di malam hari ini menggunakan aplikasi Zoom, saya juga bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka secara virtual dengan rekan-rekan atau bapak-bapak dari komunitas Gerak Bangsa Kuat. Ya, nah, di aplikasi Zoom sudah ada Pak Iwan Satriawan Soekardi ya, betul ya Pak Iwan ya? Betul. Selamat malam. Apa kabar Pak Iwan? Baik Pak, alhamdulillah saya. Oke. Ini kita udah pernah bertemu ya di studio Pak Iwan ya, tahun lalu kalau nggak salah ya. Tahun lalu ya, betul Pak. Tahun lalu ya, masih suasana Agustusan juga kan waktu itu ya, dekat-dekat suasana itu Agustus. Saya lupa suasananya, tapi mungkin yang jelas. Ya, intinya tentang kebangsaan juga Kang Hakim, kalau sama Pak Iwan pasti, karena beliau di sana. Bulan Agustus. Iya, dengan Pak Nur ya. Ya, sehat Pak Iwan, gimana? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Oke. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya malam hari ini nih, melengkapi obrolan kita di Klik Mona ya, Pak Iwan. Satu lagi, narasumber tamu yang ingin saya sapa, yang pasti ada Pak Setia Dharma Majid. Betul ya, Pak Setia ya? Ya, betul. Selamat malam. Setia, selamat malam juga. Ini kayaknya baru kali pertama Pak Setia ya, gabung di Klik Mona ya? Ya, baru. Saya baru dengar. Oke, ini yang pasti terima kasih loh Pak Setia ya, dan yang pasti beliau-beliau ini sahabat Sonora adalah yang aktif di komunitas Gerak Bangsa Kuat ya, betul ya? Gerak Bangsa Kuat ya? Betul Pak Kim. Nah, ini di komunitas ini menyuarakan apa sebetulnya? Nanti kita akan kupas tentu ya. Dan ini yang pasti sesuai dengan nuansa Agustusan begitu ya, nuansa menjelang juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, begitu ya, pada 17 Agustus 2020 nanti. Tapi tentu yang terpenting adalah memaknai itu, dan dalam konteks malam hari ini kita akan bahas dalam sepanjang bulan ini adalah berkaitan dengan ini ya, Mbak Mona ya, dengan 17-an juga kunci keselamatan bangsa. Kurang lebih itu ya tema besarnya sepanjang Agustus ini ya, Mbak Mona ya. Iya, tentang Indonesia Bangsa Kuat ya, Kang Hakim ya. Lalu untuk narasumber kita ada satu lagi, Kang Hakim, dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf, beliau adalah seorang penulis juga yang nanti akan bersama kita juga. Ini sudah hadir di Zoom juga, Pak Hakim. Oke. Pak Yusuf. Iya, betul. Dan masih juga dari komunitas Gerak Bangsa Kuat, betul. Dan nanti ada yang menyusul sepertinya Pak Nur Rahman, tapi nggak apa-apa, mengalir, kita bisa bincang-bincang dulu Pak Nur, Pak Hakim. Dan ya, sebelumnya saya mohon maaf ya untuk para narasumber, Mbak Mona juga terutama molornya Klik Mona ya, karena perangkat kami ada satu masalah di sini, saya juga nggak tahu kenapa ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa lancar kembali, dan yang pasti kita bisa mulai juga Klik Mona ini obrolannya ya. Nah, Mbak Mona, Mbak Mona dulu ya, Bapak-Bapak, ini yang terpenting juga Indonesia Bangsa Kuat nih. Sebenarnya yang tema besar sepanjang bulan ini, yang terpenting juga kita akan munculkan seputar apa aja nih, Mbak Mona? Iya, terima kasih Kang Hakim. Jadi untuk sahabat Sonora semua, memang kita tahu bahwa saat ini bangsa kita juga sedang memasuki sebuah fase ujian ya, ujian. Selalu ada ujian, pasti semua bangsa ada ujian. Terutama dengan kondisi yang sekarang dalam bidang kesehatan, ada COVID begitu ya,
lalu diuji juga dengan bagaimana kita bersama-sama berupaya menghadapi ini gitu ya. Jadi untuk ulang tahun RI yang ke-75 ini sepertinya kita perlu merefleksikan tentang kekuatan-kekuatan dari bangsa kita yang bisa membuat kita selamat melalui masa-masa ini. Kita tahu bahwa saat-saat berat itu jangankan bagi bangsa ya Kang Akim, bagi keluarga aja. Kalau kita lagi menghadapi misalnya masalah atau menghadapi kalau ini kan kita udah jelas nih menghadapi situasi yang tidak enak baik secara ancaman kesehatan maupun ekonomi gitu ya. Nah, jangankan dalam kehidupan berbangsa yang begitu kompleks gitu, dalam keluarga juga kalau kita lagi ada masalah pasti ada goncangan, ada ketidakstabilan. Dan itu sebetulnya kan seperti ujian nih gitu ya Kang Hakim ya. Apakah kita bisa melalui saat-saat ini dengan baik? Kalau kita bisa melalui masa-masa ini dengan baik, di keluarga pun kita akan lebih kuat, lebih solid, lebih percaya diri, punya keyakinan gitu ya. Wah, kita sudah menghadapi saat-saat yang berat bersama. Jadi kita pasti akan bisa melalui masa-masa yang ke depan juga akan lebih tegar gitu ya Kang Hakim. Nah, bagi saya juga saat ini bangsa kita juga seperti itu. Sebagai keluarga yang sangat besar gitu ya dengan anggota yang luar biasa banyak, beragam, kita sedang mengalami masalah. Masalah ini masalah yang bukan ringan. Tetapi dengan kondisi kita bermasalah ini, apakah kita sudah cukup mengenali potensi-potensi, kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk saling mendukung satu sama lain, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan gitu ya. Jadi apakah kita cukup mampu untuk hadapi ini bersama-sama dengan mencari kekuatan-kekuatan bangsa kita. Dan untuk yang sekarang kita akan bahas sesi yang sekarang tentang karakter, Kang Hakim. Ya, tentang karakter. Karakter itu begitu pentingnya untuk bangsa, sebuah bangsa gitu ya, karakter moral tentu saja ya. Nah, jadi kita akan bahas itu. Makanya kita spesial nih Kang Hakim, ngundang para bapak yang luar biasa, sangat mencintai bangsa kita gitu ya, dan tahu tentang sejarah bangsa ini, juga memang berkaryanya untuk bangsa gitu. Jadi dalam diskusi ini sengaja diundang Pak Iwan, Pak Setia Dharma, dan Pak Yusuf untuk ngobrol bareng kita di sini bersama sahabat Sonora. Gitu Kang Hakim, latar belakangnya Kang Hakim. Iya, betul. Ini menarik sekali karena yang pasti kalau di komunitas terutama narasumber kita malam hari ini adalah saya yakin beliau punya pengalaman-pengalaman yang sangat layak untuk dibagikan dan terutama ini generasi penerus begitu ya, perlu tahu begitu ya. Dan perlu tahu dan paling tidak bisa belajar dari pengalaman, kemudian kan guru yang paling berharga itu adalah pengalaman, kemudian jangan sampai juga melupakan sejarah. Itu yang terpenting. Oke, tapi yang jelas itu untuk topik kita malam hari ini adalah itu tadi ya, Mbak Mona ya, terkait dengan karakter bangsa ya, pentingnya karakter bangsa. Nah, paling tidak kita coba cari formulasi, siapa tahu bisa nemu juga di obrolan ini ada formulasi yang bisa menumbuhkan karakter yang seperti tadi kita harapkan ya, Mbak Mona ya, lewat berbagi sharing pengalaman dari bapak-bapak narasumber ini. Oke. Selanjutnya untuk sahabat Sonora yang mau interaksi silakan di SMS dan juga WhatsApp 08111901827 ya. Oke, yang pasti mau Mbak Mona dulu atau saya dulu? Ingin ke narasumber? Ya, baik. Kalau gitu kita berdua nanti sama-sama dalam tanda petik ngeroyok narasumber nih, ngeroyok. Maksudnya sama-sama nanya-nanya kepada tiga bapak ini ya. Mungkin ini Pak Hakim, karena bapak-bapak ini punya latar belakang juga yang beda-beda walaupun sama-sama berkarya untuk bangsa gitu ya. Tapi saya akan mulai dengan mungkin nilai yang sudah lama membuat bangsa kita bisa bertahan sampai sekarang. Umur 75 tuh hebat loh, Kang Hakim ya. Dengan perjalanan bangsa kita yang luar biasa ini. Dan itu adalah disarikan dalam bentuk 5 sila pada Pancasila gitu ya. Nah ini Pak Yusuf ini adalah orang yang kita bisa tanyai tentang seperti apa itu sebetulnya Pancasila dan pentingnya Pancasila itu untuk kehidupan kita. Karena itu nanti akan jadi landasan untuk kalau kita ngomongin tentang karakter bangsa, berangkatnya dari situ. Gitu ya. Nah, jadi mungkin Pak Yusuf boleh berbagi sedikit Pak Yusuf, mungkin dalam beberapa kalimat tentang Pancasila itu yang menjadi landasan bagi kita itu seperti apa gitu Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf.
Terima kasih Bu Mona. Jadi kalau kita lihat 5 sila itu, kita mau bergerak dari mana? Itu seperti membuat angka 8, saling kait-mengkait, dan tidak putus-putus. Kita ambil yang paling bawah, yaitu keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu tidak bisa diputuskan secara sepihak, baik oleh diktator mayoritas maupun minoritas yang punya kekuasaan. Jadi dia harus diputuskan bersama-sama secara musyawarah mufakat, yaitu demokrasi kan. Ya, demokrasi kita itu menarik karena demokrasi kita itu memang bukan the winner takes all, tapi musyawarah mufakat. Nah, ini oleh orang Sunda ditampilkan dalam bentuk silih asih, asah, asuh, wangi. Nah, dulu waktu saya sekolah di Bandung, orang paling enak ngomongnya silih asah, asih, asuh. Wanginya juga belakangan saya baru dikasih tahu sama satu orang tua. Jadi kalau silih asah itu berarti kita kayak demokrasi dulu. Kalau tidak didahului dengan conditioning dengan silih asih, maka kita pasti akan ribut. Apalagi kalau nanti yang menang itu mengambil keseluruhan the winner takes all itu. Nah, pada waktu itu saya dikasih tahu sama satu orang tua, "Ayo salah, silih asih dulu. Setelah asih, baru asah." Jadi asar di maki maki, tapi karena tahu basisnya asih itu nggak ada tersinggung. Nah, setelah itu berasuh. Nah, yang ketinggalan kurang disebutkan itu yaitu Siliwangi. Ya, nah, kalau itu menjadi sila kedua, dari bawah naik ke atas, lalu kan kita harus hidup di sebuah negara. Tidak bisa hidup tanpa negara. Negara itu harus dalam satu kebangsaan. Ya, nah, karena itu sila ketiga. Nah, kalau kebangsaan, lalu ya harus bisa hidup sama-sama damai dengan bangsa-bangsa lain kan. Nah, itulah sila kedua dari kemanusiaan internasionalisme. Dan tentu ini Sang Pencipta menciptakan alam semesta itu untuk semua terjadinya begitu kan. Kalau sekarang kita turun dari atas ke bawah, Sang Pencipta pasti menciptakan sesuatu untuk saling bangsa itu berbeda-beda dan saling kenal mengenal kan. Tapi kan nggak harus ada paspor dan harus ada visa, jadi pasti ada kebangsaan kan. Nah, tapi kebangsaan ya lu bagaimana? Nggak bisa diputuskan secara diktator, ya toh, baik diktator oleh tunggal atau ya diktator ya pasti tunggal, gitu. Dan lalu itulah terjadi demokrasi. Nah, kalau sudah terjadi demokrasi, ujung-ujungnya kemana? Ya ke keadilan sosial, ya toh, supaya semua orang Siliwangi kan. Nah, karena itu Pancasila ini sebenarnya sebuah seperti orang proses membuat angka 8 yang nggak berarti. Saya kira mengapa Indonesia bisa eksis sampai sekarang. Iya. Wah, terima kasih banget nih Pak Yusuf memberikan sangat filosofis ya Kang Hakim ya. Bahwa sebetulnya bangsa kita itu sudah punya kalau orang bilang tuh harta karun ya. Kalau kita menemukan sebuah harta karun yang berharga, tetapi itu katakanlah bisa kita munculkan, sebetulnya kita sudah punya gitu ya. Nah, mungkin terima kasih Pak Yusuf untuk memberikan filosofi yang dalam banget bahwa semua sila dalam Pancasila itu saling terhubung, seperti kita membuat angka 8 yang tidak terputus. Kita mau mulai dari mana saja itu akan nyambung terus-menerus begitu ya. Jadi kita tidak bisa saya mau yang ini, tidak mau yang itu, tidak bisa, karena untuk harmoninya itu kita butuh semua gitu ya. Nah, baik, mungkin bisa sharing juga untuk Pak Iwan dulu deh. Bagaimana kalau menurut Pak Iwan penerapan Pancasila? Ya, ya Kang. Pak Iwan, kan saya harus break dulu karena iya, baik, betul. Udah 19.30 ya. Ya, baik. Bersabar dan sahabat Sonora tetap di Klik Mona di 93,3 FM Sonora Bandung. Kami segera kembali. Baik, Kang Hakim, sambil briefing kita ya.
Ini Mas Rudi Mulya. Mas Rudi, selamat datang, selamat malam Mas Rudi. Malam. Bisa dinyalakan kah videonya kalau nanti kita sudah mulai lagi? Nah, iya. Wes, gitu dong. Nah, karena butuh Mas Rudi juga nih, Pak Hakim dan Bapak-Bapak semua, karena dari generasi milenial nanti Mas Rudi wajib menjelaskan ya, bagaimana dalam setting kehidupan sehari-hari, bagaimana Pancasila, kebangsaan itu diwujudkan gitu ya. Yang Mas Rudi lihat di generasi, Mas Rudi kan masuk generasi Y nih. Para bapak-bapak ini yang punya sejarah kan generasi sebelumnya gitu ya. Nah, itu nanti Mas Rudi nyambung di situ. Oke, sip. Mas Rudi aktif di mana? Di Adfamilia Barmona, Mas Rudi. Siap. Mas Rudi ini mendampingi keluarga-keluarga, Kang Hakim. Oke. Baik. Kita langsung on air lagi sekarang? Ya, siap. 93,3 FM Sonora Bandung, kita sambung lagi di Klik Mona, Klinik Konsultasi Keluarga bersama Mona Sugianto ya. Dan malam hari ini kita bahas tentang masih kaitan 17-an begitu ya. Yang terpenting adalah memaknai hari kemerdekaan ini seperti apa. Nah, malam hari ini kita akan fokus di pembangunan karakter, terutama karakter generasi muda yang terpenting ya. Dan kita masih bersama Mbak Mona Sugianto, kemudian juga ada narasumber yang sudah bergabung juga di Zoom, aplikasi Zoom yang kami gunakan. Selamat malam untuk Pak ini ya, Pak siapa? Tadi yang baru masuk, Pak Rudi. Pak Rudi, ya. Ya, Pak Rudi, malam. apa kabar, Pak? Baik, baik. Mas. Dan kalau boleh Mbak Mona bisa sampaikan Pak Rudi ini mungkin dari mewakili kalangan milenial ya. Iya, betul. Jadi Pak Rudi Mulya ini mewakili kalangan milenial yang juga akan beliau selama ini bersama saya di Adfamilia mendampingi keluarga-keluarga ya. Ini menarik nih. Ini lebih betul. Ke aplikatifnya, aplikasinya seperti apa penerapannya gitu ya untuk menanamkan nilai-nilai tadi ya, kurang lebih disampaikan tadi Pak Yusuf di awal tadi ya, Mbak Mona ya. Iya, betul Kang Hakim. Bisa kita lanjut, tapi sebelum lanjut ke Pak Iwan nih, mungkin Pak Iwan bisa sampaikan juga sedikit tadi menanggapi juga menjawab tadi dari Mbak Mona, juga mungkin Pak Iwan bisa sampaikan juga komunitas Gerak Bangsa Kuat ini semula itu berbasis atau berawal dari apa sebetulnya dan lebih bergerak di mana sih sebetulnya? Silahkan mungkin Pak Iwan. Ya, terima kasih Kang Hakim. Gerak Bangsa Kuat itu lahir karena adanya kepedulian beberapa teman-teman yang ingin agar supaya ada perubahan karakter bangsa ini, tetapi dilandasi dari kepentingan keluarga kecil, keluarga. Ya, jadi ya. Kemudian setelah kita banyak berdiskusi, kita berpendapat bahwa filosofi think big, start small, ya, move quickly itu perlu diterapkan. Jadi kita melihat pembangunan karakter ini dalam konteks yang besar, tetapi kita mulai dari hal yang kecil. Nah, dan harus cepat, segera dilakukan. Nah, konteks yang kecil ini antara lain adalah family. Itu kan konteksnya kecil ya, tapi sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan karakter bangsa ini. Nah, itu pertanyaan kalau dari mana gerak bangsa ini lahirnya. Jadi kebersamaan itu timbul dari teman-teman yang punya latar belakang yang berbeda. Kalau Mbak Mona dari psikologi, termasuk juga antara generasi milenial dan generasi kami yang sudah kepala 7 itu. Kemudian ada Pak Nur yang diplomat, mantan diplomat. Kemudian ada Pak Yusuf yang juga adalah peneliti dari pusat kajian Pancasila. Nah, ini suatu kombinasi yang sangat baik karena kita berbicara masalah pembangunan karakter tanpa ada pengetahuan mengenai psikologi juga sama saja seperti bohong itu. Jadi Mbak Mona ini sebetulnya urat nadi di dalam komunitas karakter bangsa ini, bangsa kuat ini gitu. Jadi kalau nggak ada Bu Mona kita pincang lah. Nah, jadi adanya kebersamaan itu kemudian lahir bangsa kuat. Tapi kemudian lahirnya bangsa kuat ini buat apa? Tentu harus ada implementasi. Nah, tetapi sebelum kita bicara implementasi ini, kita harus tahu dulu pembangunan karakter ini yang melahirkan di bangsa kuat itu
pilarnya ada berapa? Nah, menurut hemat kami ada 3 pilar, yaitu di pendidikan, pelatihan, dan keteladanan. Nah, pendidikan itu jelas resmi, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sebagainya. Pelatihan itu terwakili oleh adanya pelatihan vokasi yang memanfaatkan bonus demokrasi, karena pelatihan vokasi itu dimulai oleh para milenial. Nah, kita punya bonus demografi yang harus dimanfaatkan supaya tidak terjebak kepada justru tidak dimanfaatkannya bonus demografi ini. Nah, ada pilar yang ketiga adalah keteladanan. Nah, family ini masuk dalam pilar yang ketiga. Jadi kita penting sekali memulainya di mana. Nah, Gerak Bangsa Kuat ini, komunitas sekarang ini memulai di pilar pelatihan dan pilar keteladanan. Nah, ini tidak semudah itu, sangat sangat kompleks. Tapi kita harus memulai. Nah, oleh itu kita memulai di masalah di sektor family itu dimulai oleh Bu Mona di Adfamilia, kemudian di pelatihan vokasi dimulai oleh kita bersama-sama dengan teman-teman alumni Jerman, namanya Algerdi, itu untuk melaksanakan pelatihan vokasi di beberapa institusi. Nah, pelatihan vokasi itu apa? Kita kan tahu kalau vokasi itu membentuk kompetensi. Nah, untuk membentuk kompetensi itu ada 3 unsur. Pertama, knowledge, pengetahuan. Kedua, skill, keterampilan. Dan ketiga, attitude. Nah, skill sama knowledge itu gampang, ada ukurannya. Punya sertifikat, ikut kursus ANA, ikut latihan apa, itu ada sertifikatnya. Tetapi attitude susah mengukurnya. Jadi, kalau attitude diukur oleh asesor yang tidak tahu mengenai pembangunan karakter, selesai, percuma gitu loh. Nah, kita mencoba untuk masuk di sektor atau di poin attitude ini. Sebab tenaga kerja, apalagi milenial, bonus demografi harus dimanfaatkan apabila karakter mereka bisa terbangun. Nah, karakter apa? Ya, ada karakter kita adalah nilai-nilai dari Pancasila yang diutarakan oleh Pak Yusuf. Nah, ada lagi nanti nilai-nilai kebangsaan yang nanti akan dibawakan oleh senior kita juga gitu. Nanti Bu Mona mungkin akan memberikan itu tanggapan. Jadi poinnya adalah keteladanan itu yang berasal dari family itu penting sekali. Jadi orang tua perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila itu kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya nggak boleh ikut demo dan sebagainya umpamanya. Itu harus ditanamkan. Gitu. Perilaku sehari-hari juga bagaimana berperilaku terhadap yang rakyat jelata atau sesama dan lain sebagainya. Itu penting. Dan jangan lupa juga bahwa di pelatihan vokasi, karena pemerintahan sekarang ini kan menggalakkan masalah pendidikan vokasi, itu penting sekali. Nah, disitulah kita sebagai komunitas Bangsa Kuat akan masuk. Saya kira itu aja sementara. Ya. Ya. Wah, baik banget Pak Yo. Tadi sudah langsung ke ini ya, Pak Iwan sudah menyampaikan bahwa di skop keluarga itu yang sebetulnya terpenting ya. Mulai dari situ kita bisa memulainya, begitu ya. Tapi sebelum ke penerapan nih, jangan-jangan ini semoga dugaan saya juga salah, begitu ya Pak ya. Jangan-jangan anak-anak zaman now, zaman sekarang itu tidak hafal juga Pancasilanya sendiri, kelima silanya, jangan-jangan gitu loh. Tapi mungkin ada yang sempat mencermati ini, mungkin dari Pak Setia barangkali. Baik, terima kasih. Jadi memang Pancasila ini tentunya sudah dilahirkan dan sudah menjadi asas dari negara ini. Hanya kalau kita berbicara kepada milenial dan keluarga, tentunya dalam keluarga itu ada etika-etika tersendiri yang harus dibangun. Jadi dibangun dengan menerapkan bagaimana keyakinan mereka terhadap bangsa ini, dan mereka juga harus mengenal budaya bangsa ini, dan itulah yang ada di dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang pertama dibangun harus jiwanya, jadi karakter. Tadi Pak Iwan sudah mengatakan bagaimana kita memasukkan karakter itu. Kemudian
Pak Yusuf juga sudah mengatakan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Tapi bagaimana menerapkannya tentunya di dalam keluarganya harus dibangunlah kepercayaan masing-masing, terutama kepada agama, kepada budaya, dan bagaimana merukunkan. Nah, merukunkan itu berarti kesantunan di dalam berbicara. Nah, dari situ saja memang tidak ada nilai-nilai tersendiri yang ditanamkan, baik milenial maupun yang sudah ya bapak ibunya dan kaum milenial. Memang kita tidak bisa memaksakan kehendak, tapi kita membawa dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan tersebut ada satu cara bahwa kadang-kala di keluarga itu kalau kita tidak bermain dengan permainan-permainan tradisional yang memaknai. Karena permainan tradisional di Indonesia ada 3.600. Itu bisa dibawa, bisa diarahkan kembali dengan bermain-main, tetapi mereka ditanamkan rasa kepercayaan diri, rasa kebersamaan, dan tentunya kesantunan di dalam berbicara dan berpikir. Dari situ demikian bangunan yang harus dibangun di saat keluarga sekarang yang tentunya perkembangan teknologi dan sebagainya itu bisa menjadi sesuatu yang bisa berkesinambungan dengan nilai-nilai luhur lainnya dan tentunya akan bisa ditanamkan kepada mereka secara perlahan. Saya rasa demikian. Oke. Oke. Menarik nih. Artinya bisa masuk dulu ke dunia anaknya sendiri ya, gitu ya, untuk bisa menyampaikan nilai-nilai itu di pesan-pesannya ya, gitu ya. Masuk ke dunia anak gitu ya, kurang lebih ya. Betul. Oke. Dan bermain tapi tidak main-main. Iya, betul. Itu keren banget tuh Pak Setia Dharma ya. Bermain, kita betul-betul bermain, bergembira, tapi bukan main-main, karena itu penting ya. Tadi Pak Setia Dharma kasih contoh yang cocok sekali ya Kang Hakim dengan topik kita bulan lalu ya Kang Hakim ya. Bulan lalu kita membahas tentang bermain, betapa pentingnya bermain itu gitu ya. Kadang-kadang pendekatan bermain itu yang mungkin bisa masuk ke generasi-generasi anak remaja ya. Sehingga akhirnya Pancasila, kalau kita kaitan dengan Pancasila atau nilai-nilai luhur atau karakter itu bisa menarik, bisa fun, bisa keren gitu. Sehingga akhirnya generasi muda juga terlibat gitu ya. Kak Hakim, mungkin sebaiknya kita bertanya kepada yang milenial nih di sini. Mas Rudi Mulia, kita tanya, seperti apa kalau menurut Bang Rudi ini gitu ya, apakah karakter-karakter, nilai-nilai cinta bangsa gitu ya, nilai-nilai luhur itu bagaimana kalau dilihat di keluarga-keluarga yang mungkin anaknya masih kecil atau paling nggak remaja ya, masih muda-muda, itu gimana Mas Rudi? Ya, karena mungkin saya di lingkungan anak orang-orang yang tinggal di daerah komplek ya, kebanyakan kalau ngomongin Pancasila di sini nggak ngerti apa itu Pancasila gitu ya. Jangan ke anak-anak komplek lah, ke anak saya sendiri deh gitu ya, anak saya sendiri. Ya mereka sendiri kalau misalnya tanya Pancasila itu apa gitu. Terus kenapa mesti ada gambar burung gitu. Kalau dulu waktu itu kan saya generasi saya terselamatkan karena ada pelajaran sejarah, pelajaran PPKN gitu ya. Dan dulu waktu kecil tuh selalu dari kelas 2 sampai kelas 6 tuh selalu dihafalkan tentang UUD 45 dan Pancasila. Yaitu sudah ngelotok gitu di kepala gitu tentang Pancasila. Tapi ya memang untuk keluarga zaman sekarang sepertinya tidak ada tuntutan untuk anak-anak itu untuk tahu tentang Pancasila itu sendiri. Yaitu mungkin PR buat kita semua ya, supaya keluarga-keluarga muda itu bisa memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya saya jadi ingat lagu yang Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Mungkin lagu itu udah banyak zaman sekarang nggak tahu itu lagu apaan gitu ya. Ada ya lagu seperti itu gitu ya. Jadi ya kalau dari sudut pandang saya sih, saya sendiri memulainya ya sila-sila yang ada dalam Pancasila itu saya terapkan dulu gitu dalam keluarga saya sendiri. Tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang musyawarah, tentang keadilan. Ya saya praktekkan dulu di keluarga. Nanti pada usia anak yang sudah bisa mengerti, yang sudah mulai bisa berdiskusi, baru akan ada penjelasan tentang dasar negara ini. Seperti itu sih kalau dari saya ya sebagai anak usia generasi Y ya. Wah, ya. Jadi kita dengar sendiri ya Kang Hakim dan Bapak-Bapak bahwa
memang saya melihat Kang Akim ya, jadi menjembatani gitu antara betapa berharganya kita punya nilai-nilai dan Pancasila ini gitu ya. Sebetulnya sudah ada kekayaan kita ini, tetapi itu tidak dipahami sebagai sesuatu juga yang dianggap bernilai juga. Akhirnya ada sesuatu yang sepertinya ini bagus, tapi yang di bawah tidak tahu bahwa ini bagus. Jadi bagaimana mentranslate kalau itu adalah masalah bahasa, masalah memahami gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang bahasanya menurut saya beda gitu ya, antara yang kita ngomong seperti ini dengan yang dipahami. Dan kalau menurut saya belajar dari generasi-generasi Y maupun generasi di bawahnya, ada generasi Z, terus ada generasi Alpha sekarang. Memang yang paling bisa masuk adalah kepada sebuah action atau tindakan. Ini yang tadi mungkin nanti Pak Nur Rahman yang saya berharap bisa merangkumkan gitu ya diskusi kita malam ini gitu ya. Tetapi dalam artian ini saya melihat bahwa butuh satu jembatan untuk mengatakan kepada generasi dan keluarga-keluarga muda terutama yang mendidik anak-anak dan remaja gitu ya, bahwa ini tuh berharga dengan cara yang mereka tahu. Dan saya setuju banget dengan apa yang tadi Pak Iwan dan Pak Setia sudah sampaikan, bahwa memang kita harus masuk kepada sesuatu yang akhirnya sebuah gerakan, sebuah tindakan. Karena dari tindakan ketika saya bertanya kepada anak generasi Alpha atau generasi Z, kamu setuju nggak dengan maksudnya kita tuh harus bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang disampaikan, spiritualitas. Mereka bilang setuju, nggak ada penolakan. Mereka bilang itu penting, sama dengan kita gitu ya. Terus ketika kita bilang humanity, mungkin bapak-bapak bisa terbelalak karena memang anak-anak generasi Alpha, anak-anak yang sekarang masih usianya paling tua itu adalah mungkin kelas 5, kelas 6 SD gitu ya. Itu mereka punya humanity, sense of humanity itu tinggi sekali gitu ya, karena mereka lahir di masa di mana kita semua terkoneksi dengan internet gitu ya, jadi mereka bisa tahu berbagai peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia gitu, walaupun mungkin mereka sikap lewat link gitu ya, bahwa saya ikut protes kenapa terjadi di sini diskriminasi rasial di sini dan lain, mereka humanity bagus. Lalu persatuan, mereka juga percaya bahwa toleransi itu penting. Mereka sangat diversity. Kalau tidak diracuni, mereka tuh sangat diversity, sangat peduli, bisa menerima berbagai perbedaan. Lalu tentang musyawarah, oh mereka sangat butuh musyawarah. Kadang-kadang orang tuanya malah yang nggak siap ketika mereka mau berdebat gitu ya. Kita yang kurang ajar nih anak gitu ya. Padahal mereka siap untuk ayo kita di-challenge juga oleh mereka. Dan tentang keadilan sosial, mereka juga punya sense tentang itu, tentang apa yang dimaksud fairness atau apa. Jadi kalau saya lihat, jadi sebetulnya mereka juga mulia gitu, mereka juga luhur. Jadi nggak nyambungnya tuh di mana gitu ya. Nah nanti ini adalah tantangan kita untuk menerjemahkan ini gitu. Ya. Gitu sih kalau menurut saya Kang Akim. Luar biasa ini. Ini menarik nih. Tapi sebelum sambung, saya harus putarkan dulu satu spot dulu iklan ya. Iya, baik Kang Akim. Ya. Dan tampaknya ada yang sudah bergabung juga Pak Nur ya, kalau nggak salah ya. Baru bergabung. Iya, Pak Nur sudah hadir nih. Saya baru lihat nih di screen-nya. Selamat malam Pak Nur, kabar baik, sehat ya Pak ya? Seger banget nih saya lihat di zoom-nya di kamera nih. Terima kasih. Oke, kita break dulu ya. Mohon maaf, ya, saya sambung lagi setelah yang berikut ini. Yang sudah interaksi, selamat malam. Terima kasih juga ada yang sudah interaksi. Kang Nur, catatan juga, kemudian satu lagi nanti kami bacakan ya. Kami segera kembali. Satu menit saja, kita break dulu, mohon maaf ke semuanya. Iya. Nggak kerasa waktu kita 11 menit lagi nih, udah jam 20. Cepet banget, nggak apa-apa. Tapi kita punya 3 slot lagi, jadi akan bahas tentang bangsa juga. Cuman nanti lebih ini. Oke. Ada yang interaksi nanti di sesi berikutnya, sesi terakhir nih kayaknya di Mamona ya. Iya. Jadi kita bacakan semua aja Kang pertanyaan. Nanti biar kita rangkum. Jadi jawabnya bersamaan aja, barengan. Nanti penutupan Pak Nur, Kang Akim. Oke. Iya. Pak Nur yang merangkumkan. Ini juga yang interaksi namanya Pak Nur juga ada.
Oh iya, Nur bersaudara. Kompak. bersaudara. Ini menarik juga nih. Oke. Marga Nur. Baik, sambung lagi. Ya, Kang, siap. 3,3 FM Sonora Bandung, kita masih di Klik Mona, walaupun di sesi terakhir tampaknya ya, sudah 52 menit lepas dari pukul 19, dan saya Hakim masih temani Anda, ditemani para narasumber, selain Mbak Mona Sugianto, Mbak Mona Sugianto, narasumber tetap, psikolog beliau, kemudian ada Pak Nur juga, ada Pak Setia, ada Pak Yusuf juga, kemudian ada Pak Iwan juga ya, dari komunitas Gerak Bangsa Kuat. Baik, yang interaksi juga ada. Ini masuk nih, Mbak Mona. Boleh Ya. saya langsung bacakan ya? Ya, silakan, Kang. Oke, ini menarik nih. Dari 4 angka belakangnya 7549. Oh, dari Frans Widiantoro, Lembang. Saya mau tanya, gimana caranya menghindari keluarga yang egois? Karakter apa? Apa nih, saudara saya sampai begitu? Karakter apa yang membuat yang bisa membebaskan itulah, itu kurang lebih itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya menerapkan Pancasila ke anak usia 6 tahun. Ya, ini menarik nih, menerapkan Pancasila yang memberi pengertian, menjelaskan tentang Pancasila kepada anak usia 6 tahun. Itu kurang lebih dari Frans Widiantoro, Lembang. Kemudian next lagi dari Kang Nur. Nah, ini Kang Nur, ini ada yang interaksi Kang Nur, narasumber juga ada Kang Nur, Pak Nur. Oke. Saya bacakan dari Kang Nur, pembangunan karakter sesuatu yang teramat penting, tapi juga sesuatu yang sungguh berat. Khusus untuk kaum milenial, karena efek corona sekarang, saya lebih sering interaksi dengan pelajar yang mencari tempat bermain, dan kebetulan lahan sekitar rumah lumayan luas, ternyata kita harus tarik ulur dengan mereka untuk memberikan nasihat kepada mereka. Terkadang kita harus mengikuti apa yang biasa mereka lakukan seperti bahasa pergaulan mereka. Maaf, terkadang saya harus terbiasa dengan kata kasar lah begitu ya. Agar apa? Supaya bisa akrab, bisa dekat dengan mereka. Tapi yang menarik, mereka begitu kritis, logis, dan berbesar hati. Lagi-lagi menyinggung soal cara begitu ya. Kemudian sebentar, saya cek lagi dari sebentar. Oh, dari Kang Aditya. Dari Kang Aditya begini, apa itu bangsa? Kehendak untuk bersatu. Ernest Renan yang lempar definisi bangsa seperti itu. Apa problematika Indonesia hari ini? Keteladanan para pengambil kebijakan negara di muka publik. 75 tahun usia biologis Indonesia, apa keluhannya? Sistem hukum sebegitu rupa dalam kondisi di titik nadir. Apa infiltrasi sensitif dan resep Trisakti Bung Karno hari ini hadapi ancaman? Bukan infiltrasi militer asing, tapi infiltrasi neoliberalisme yang potensial mengancam semangat kerakyatan, kemudian egaliter dari ketimpangan welfare state. Itu kemudian, banyak juga nih Mbak Mona. Dari Ragesa, sebentar. Dari Ragesa, sebentar, lahir asli Bandung katanya. Di sini, jaminan pariwisata, tentang generasi muda, sudut pandang generasi muda di Indonesia. Kita berproses memasuki zaman demokrasi baru dipimpin usia 50 ke bawah. Baguslah untuk masa depan di DPR, MPR RI. Semuanya keren. Ingin sampai ke 100 tahun Indonesia merdeka. Amin. Kemudian next lagi dari TIVO, selamat malam semuanya. Generasi bangsa kita yang tangguh adalah generasi yang sehat, kuat, mempunyai karakter ulet dan karakter pejuang. Ulet merupakan semangat yang di dalamnya mengandung sikap antusias, gigih, proaktif, tegar, berani mencoba, berani mengambil resiko, dan pantang menyerah. Kemudian, sambungan dari Kang Aditya, seperti apa kultur literasi adik-adik milenial negeri ini? Cukupkah dengan mode medsos, otak-atik gadget? Seperti apa kondisi kegemaran baca buku milenial?
perpustakaan umum laku dalam tanda petik dikunjungi publik. Apakah seperti itu? Sepi, Kang, katanya. Penjaganya justru malah terkantuk-kantuk kesadaran sejarah atau propaganda rezim penguasa hari ini. Itu pertanyaan dari Kang Aditya, berat. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya, tapi dari Teh Ivo, waduh ada puisi nih, saya bacakan ya, langsung saja Mbak Mona ya. Iya, Kang. Selamat malam semuanya, Indonesia, engkaulah melati di Taman Buana, engkaulah permata di Katulistiwa, engkaulah Nusantara yang mempesona, engkaulah impian banyak manusia, engkaulah sejarah yang sangat panjang, engkaulah semangat para pejuang, engkaulah tanah yang menjanjikan, engkaulah persada berjuta harapan, engkaulah tempat kami berkarya, engkaulah negeriku yang bebas merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. I love Indonesia with all my heart. Terima kasih. Terima kasih juga Teh Ivo. Itu Teh Ivo ya yang buat ya puisinya? Teh Ivo. Oh, keren. Oke, itu mudah-mudahan nggak ada yang terlewat. Sebentar, ini satu lagi dari agak jauh nih. Salam klik dari siapa nih? Selamat malam Mbak Mona, Pak Iwan, Pak Yusuf, dan Sumar. Oh, Pak Andrian, saya ini. Baru pulang kerja, Cimanggis, Depok. Dengerin Sonora lewat streaming, sonorabandung.com. Karakter tidak dapat diubah, tetapi dapat diperbaiki. Orang sukses, seseorang yang berani menghadapi ketakutan, jati diri yang hebat sehingga menarik perhatian orang-orang hebat. Tapi perbanyaklah tindakan nyata, mengerti arti hidup, berpancasila, bersaing di terpa keadaan yang sulit, menanam benih, rindang, dan kuat. Mudah-mudahan nggak ini ya. Ya, itu dari Pak Andriansyah. Sedikit merangkum deh. Silakan. Oke. Ya, baik Kang Akim. Jadi saya hanya mengatakan kepada sahabat Sonora, terima kasih untuk ada puisi, ada komentar, ada pertanyaan. Beberapa dari ini akan dijawab oleh Pak Nur sekaligus menutup karena kita sudah di ujung gitu ya. Pak Nur sekaligus merangkumkan, saya percaya ini. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya untuk penerapan untuk anak 6 tahun, bagaimana itu kita akan jawab minggu depan. Gitu, karena ada slotnya tersendiri nanti tentang apa itu ketangguhan, itu ada waktunya sendiri gitu ya. Jadi saya supaya sahabat Sonora juga tetap join ya Kak Hakim ya dalam selasa-selasa berikutnya karena penasaran nih gitu ya. Baik, jadi nanti akan dibahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis, tetapi Pak Nur silakan menanggapi sekaligus merangkumkan dan sesi kita hari ini. Silakan Pak Nur. Ya, silakan, terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf saya terlambat gabung. Ya. Sebenarnya saya sangat tertarik tuh tadi dengan pertanyaan dari yang pertama tuh bagaimana mendidik anak umur 6 tahun. Waduh, kira itu sangat menarik gitu. Iya. Tapi saya pikir sebenarnya landasan yang mesti dipegang oleh kita adalah dasarnya cinta kasih. Cinta kasih ini sebenarnya merupakan sesuatu aktualisasi dari kesadaran kita bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang punya tugas hidup di dunia dan harus mengaktualisasikan apa yang difirmannya. Apakah itu perintah, apa itu larangan, anjuran. Nah inilah hal-hal ini yang saya pikir jadi kunci. Jadi kalau anak kecil itu merasa dia diperhatikan, disayang, saya kira dari situ kita bisa masuk. Yang kedua, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya mencoba menawarkan begini. Ada satu hal yang penting, bahwa manusia itu sebenarnya ada mengemban pada 3 hal yang sama sebetulnya. Satu, dia harus survive, harus eksis. Itu satu masalah sendiri. Yang kedua, dia harus punya identitas. Kenapa? Karena kalau orang linglung, orang yang sudah lupa ingatan, berarti dia sudah bukan dirinya lagi, berarti dia identitasnya sudah berganti. Nah, yang ketiga adalah bahwa manusia itu dasarnya harus melalui proses yang namanya regenerasi. Jadi manusia itu datang dan pergi, tapi negara Indonesia itu diharapkan akan dapat bertahan sampai dunia kiamat. Nah ini 3 hal ini yang sebenarnya harus kita sadari, dan inilah yang harus ditularkan. Memang sekarang ini
generasi sekarang itu jauh lebih punya kesempatan untuk belajar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi di dalamnya ada juga sesuatu keunggulan generasi lalu. Karena lebih terbatas apa yang tersedia, mereka jadinya harus lebih ulet. Mereka harus juga mencari tahu bagaimana mendapat pengetahuan. Nah, kita perlu menyadari bahwa generasi sekarang itu kan ingin cepat semuanya. Sehingga mereka belum tentu juga mau baca buku yang tebal. Nah, itu satu tantangan tersendiri. Karena sebenarnya buku teori-teori itu adalah landasan dasar orang untuk bisa berdiskusi dengan menggunakan acuan-acuan yang benar. Nah, disinilah sesuatu yang saya pikir merupakan tantangan kita bersama. Selanjutnya yang ketiga, di dalam kita menyongsong perayaan 755 tahun kemerdekaan kita perlu melakukan satu introspeksi. Ada satu kekeliruan besar selama ini bahwa kita tidak menghargai Pancasila. Mengapa hal itu terjadi? Itu tentunya kita harus jawab dengan jujur. Bahwa lingkungan memang tampaknya membuat kita semua agak lengah. Terutama di sektor pendidikan. Tidak pernah diajarkan lagi hal-hal ini. Apalagi kalau nanti sudah menjawab pada masalah keteladanan. Nah, inilah sebetulnya. Makanya sebetulnya saya senang dengan kegiatan ini karena kita mencoba melakukan satu usaha bagaimana menghidupkan kembali jiwa Indonesia. Saya melihat di sini kelebihannya bangsa-bangsa besar yang sekarang itu berhasil bangkit. Ada bangsa yang sudah ribuan tahun dan sekarang itu bangkitnya luar biasa dan kemudian menjadi satu tantangan terhadap bangsa yang baru 200-an, 300-an tahun. Nah, ternyata ada hal yang sangat penting di sini, yaitu pertama, mereka memelihara values mereka dan mereka aktualisasikan dan kemudian mereka gunakan itu sebagai spirit di dalam hidup. Nah, ini yang saya pikir perlu kita renungkan bersama. Kita sekarang ternyata spiritnya agak lembek. Sehingga ini yang menjadi tantangan kita bersama. Inilah sebetulnya yang membuat kita sekarang harus menyadari kenapa begitu. Oh, ternyata karena ada 3 hal yang memang menjadi penyakit manusia. Yaitu, Mas Hakim, apa yang disebut satu penyakit malas. Nah, itu penyakit yang sangat menular. Kalau Anda nggak percaya, silakan hukum orang malas. Anda akan langsung ketularan. Tapi Anda kumpul orang pandai, belum tentu, kecuali Anda mau belajar dan bertanya. Yang kedua adalah, kita ini kadang-kadang kerap kali munafik. Nah, ini yang tadi disebutkan, bahwa antara elit, ya kebijakan publik sama nalar publik itu kadang-kadang kan nggak selaras. Nah, inilah hal ini yang kemudian menjadi satu penghalang untuk kita. Nah, yang ketiga yang paling bahaya itu sifat maling. Maling itu macam-macam. Inilah yang jadi sumber penyakit yang sangat merusak. Nah, 3 hal inilah yang saya pikir dalam konteks ke depan, coba kita bahas bagaimana mengatasi hal ini. Karena ini sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Saya juga kadang-kadang masih malas, kadang-kadang juga munafik, terus kadang-kadang juga suka ajail. Misalnya maling itu tidak perlu mencuri kan. Kita misalnya pulang lebih cepat dari kantor atau datang terlambat, itu pun juga maling. Nah, inilah hal ini yang sebetulnya tantangan kita ke depan, karena sebenarnya kunci dari Pancasila itu adalah kesadaran bahwa hubungan vertikal itu harus kemudian diterapkan dalam konteks hubungan horizontal. Nah, di sini sebenarnya yang mesti dibangun sebagai bangsa ini. Jadi bagaimana kita sebagai manusia itu sebenarnya mendapat titah, mendapat satu tugas dari Tuhan. Makanya sebenarnya kan dikatakan menjadi makhluk agar rahmatan lil alamin, agar dia menjadi berkat kepada sesama. Inilah sebenarnya hal-hal yang kalau seingat saya, itu yang dulu Pak Yusuf katakan bahwa agama satu dengan yang lain itu sebenarnya mempunyai satu hubungan tersembunyi. Untuk apa? Untuk berbuat kebajikan. Di situ sebetulnya yang dikatakan, mari kita berlomba-lomba berbuat kebajikan. Itu sebenarnya nilai-nilai dari setiap keimanan berdasarkan keagamaan masing-masing. Saya rasa disinilah kunci yang perlu kita sekarang itu
bagaimana sekarang Pancasila itu bisa diaktualisasikan. Kan itu sebenarnya tantangan. Karena saya membaca buku-buku Pak Yudi Latif, kemudian juga para profesor yang kemudian Pancasila, semuanya sangat indah dan bagus. Cuma yang jadi persoalan kita, kenapa ini tidak bisa diaktualisasikan? Ini yang jadi tantangan kita bersama. Kenapa ini tidak bisa diaktualisasikan? Nah inilah yang sebetulnya saya harapkan di dalam konteks beberapa minggu ke depan, mari kita diskusi ini bagaimana ini supaya bisa teraktualisasi. Karena saya kerap kali itu kadang-kadang bingung, kita bicara 100 tahun emas, tapi sekarang dengan kondisi pandemi COVID ini, dari sisi pendidikan saja, dampak dari pendidikan jarak jauh itu akan terasa nanti akibatnya. Karena ada satu lack of time yang kemudian ini bagaimana kita harus tebus. Bagaimana untuk anak-anak kita yang berada di daerah terpencil, mereka akan begitu terlambat. Nah ini satu tantangan baru yang saya pikir kita harus bersama mengatasinya. Ya. Saya pikir itu dulu, dan saya sangat setuju Mas Hakim ya, bahwa kegiatan ini kalau bisa kita akan bagaimana kita mengulas kelemahan kita yang tadi itu 3M itu, kemudian bagaimana ini bisa kita carikan jalan keluarnya, dan kemudian bagaimana kita dapat aktualisasi nilai-nilai ini. Karena sebenarnya anak-anak milenial itu nggak salah, mereka kan melihat kita yang tua-tua bangka ini. Karena kesalahan ini sebenarnya ada di pihak yang tua sebetulnya. Kita inilah yang sebenarnya menjadi sumber masalah sebetulnya. Karena mereka itu seperti kertas putih, tergantung ini kan apa yang akan dituliskan di dalam pikiran semua ini. Nah ini mereka, nah inilah yang sebetulnya kita harus bersikap legawa kalau mereka bisa mengkritik ya kita dengarkan. Karena selama kita masih bisa menerima kritik berarti kita masih sehat. Kalau Bu Mona itu masih artinya nalarnya masih bagus. Karena kalau orang udah nggak mau dikritik berarti dia ada sesuatu yang korsleting di kepalanya. Karena saya itu. Terima kasih. Malam. Baik. Itu juga nih tampaknya yang bisa berpanjang-panjang lagi nih. Mohon maaf sekali. Iya. Tapi mungkin underline sekali, Mbak Mona, kita harus akhiri. Maaf. Ya, baik. Terima kasih sahabat Sonora untuk hari ini dan juga para narasumber kita yang luar biasa ya Kang Hakim ya. Jadi kita akan punya 3 minggu lagi untuk membahas PR-PR kita hari ini. Kita sudah tadi punya beberapa yang harus kita lihat bagaimana nilai-nilai luhur ini bisa juga menangkal tadi malas, munafik, maling, apapun yang nanti kita lihat menjadi celah yang bisa bikin rontok negara ini gitu ya kalau tidak diantisipasi oleh kita. Gitu Kang Hakim. Jadi join terus untuk Selasa-Selasa depan kita bahas terus dan sama bintang tamunya juga masih dari Gerak Bangsa Kuat. Jadi para bapak ini juga ikutan sama kita lagi gitu Kang Hakim. Nanti yang belum terjawab malam hari ini bisa pekan depan lah ya, kita sambung lagi ya. Iya, betul Kang Hakim. Terima kasih Mbak Mona, terima kasih seluruh narasumber yang sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf karena waktu yang sangat-sangat terbatas ini ya. Sepertinya mungkin harus 2 jam ya kita ngobrol lebih enak ya mungkin. Yang pasti Pak Iwan, Pak Setia, Pak Nur, Pak Yusuf, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan pekan depan kita tetap sehat, diberikan kesehatan juga kita bisa bergabung lagi di Klik Mona ya. Terima kasih, salam buat semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam sahabat Sonora. Selamat malam. Oke, dan itu tadi sahabat Sonora ya, para narasumber dan termasuk Pak Mona Sugianto. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung interaksi dan jangan lupa juga untuk subscribe juga YouTube channelnya Advanlia Indonesia. Dokumentasinya nanti bisa Anda saksikan juga lewat YouTube ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Hakim sign out. Makin sukses buat Anda ya. Oke. Bapak-bapak, terima kasih loh Pak Iwan, Pak Setia Dharma, jangan kapok ya. Pak Yusuf, Pak Nur. Minggu depan kalau bisa Selasa kita juga tetap join nih. Banyak yang nanya nih kita. Mas Rudi, thank you banget Mas Rudi. Mas Rudi, makasih. Malam. Kang Hakim, thank you banget ya Kang Hakim ya hari ini ya. Oke, nanti kalau mau lihat rekamannya ada di YouTube-nya Adfamilia, nanti saya info di grup biasa biar bapak-bapak bisa lihat ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.